Materi tablik ko, zamin ke kinarong takpon caunga. Bincang bersamamu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Ahmad. Saya lahir di Jemaat Cisalada, Bogor, tanggal 23 Oktober 1982. Alhamdulillah, saya bisa masuk Jamiah pada tahun 2001, mungkin pasca kedatangan huzur yang keempat, di mana kebetulan waktu itu ada program khusus di Jamiah, di mana program tersebut hanya menyeleksi akan mengambil beberapa mahasiswa saja yang menurut Jamiah memang layak untuk masuk kebetulan waktu itu. Dari sekian orang, di mana kami ketika mendaftar ada 32 orang, dan terpilih ataupun masuk ke Jamiah hanya 11 orang. Mungkin di antara sekian angkatan yang sudah ada, angkatan kami lah, angkatan 12 yang paling sedikit, biasanya rata-rata di atas 15. Ini kami hanya 11 orang. Alhamdulillah, perjalanan di Jamiah ini ya berjalan dengan baik, walaupun kebetulan ada teman saya belum genap 1 tahun, beliau sudah keluar ataupun meninggalkan Jamiah, yang akhirnya dari semester 2 tingkat pertama sampai tingkat keempat kami itu 10 orang. Jadi sangat-sangat sedikit sekali. Tapi alhamdulillah pas lulus tahun 2006 pasca penyerangan ke pusat, ke markas, kami bisa menggenapi kembali kelulusan 11 orang, dikarenakan ada salah satu kakak kelas kami mendapatkan mungkin bisa disebut skorsing lah, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Jamiah dan ditempatkan bersama angkatan kami. Jadi akhirnya kami masuk 11 orang dan keluar pun 11 orang. Motivasi saya untuk masuk menjadi seorang mubalik, yang paling utama ya otomatis kita oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa semua anggota jemaat itu adalah mubalik. Gitu. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan sebagai anggota saja, mungkin fokus terhadap pertabligan itu tidak benar-benar terjaga. Yang akhirnya lah saya menyambut seruan huzur tersebut dengan masuk ke dalam institusi mubalik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ada bagaimana ya, kalau melihat secara materi ataupun kemampuan diri saya untuk membahagiakan orang tua, mungkin entah akan sanggup atau tidak. Tapi dengan saya masuk ke Jamiah, ini merupakan sebuah mungkin tidak sebesar tidak bisa memenuhi perjuangan orang tua saya dalam mengurus saya dari lahir sampai besar ini. Jadi akhirnya disitulah salah satu motivasinya adalah untuk membahagiakan orang tua. Yang mudah-mudahan dengan saya menjadi pengkhidmat di jemaat ini, orang tua saya yang kebetulan dua-duanya sudah meninggal bisa lebih bahagia, tenang, karena meninggalkan seorang anaknya sudah berada di dalam jalur agama, insya Allah.
Kalau pengalaman yang menarik mungkin sangat banyak ya, tidak bisa diceritakan dalam yang sesingkat ini, tapi satu yang membuat sangat menarik bagaimana ketika saya mengalami sebuah masa lagi down ya, dimana ketika itu mungkin saya ada keinginan untuk keluar dari jamiah, tetapi ada satu yang mungkin yang membuat saya lebih semangat lagi, yaitu waktu itu masih prinsipal Maulana Hidayatullah Syahid, di mana beliau begitu luar biasa memberikan motivasi kepada saya ya, yang dimana kita bisa kembali semangat dan akhirnya kita bisa sampai tujuan yang dimana kita lulus. Terus yang kedua adalah ketika penyerangan, dimana saya masih tingkat 4 tahun 2005 itu, dan ketika bulan itu kejadian bulan Juni, akhirnya kan markas ditutup, tidak bisa digunakan. Kami para mahasiswa mungkin tidak bisa ngapa-ngapain lah gitu ya, kesana kemari, akhirnya seolah-olah tidak nentu selama 1 bulan kami di sana. Dan dengan perjuangan mungkin dari pengurus, yang dimana kita bisa kembali berkumpul di di Jemaat Gondrong. Nah, di situ mungkin yang sungguh luar biasa, saya mendapatkan pengalaman yang mungkin ya menjadi modal saya nanti ke lapangan, di mana para anggota di Jemaat Gondrong yang sungguh luar biasa memberikan pelayanan pengkhidmatan kepada kami mahasiswa jamiah. Kebetulan ada 2 tingkat, yang dimana dalam satu kesempatan ya saya membutuhkan pertolongan lah, bantuan lah, mungkin tidak perlu disebutkan di sini. Kemudian saya curhat kepada salah satu anggota disebut, dan alhamdulillah dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anggota tersebut begitu luar biasa memberikan pertolongan yang dimana menurut saya pribadi itu sungguh pengalaman yang sangat menyentuh hati, yang tidak mungkin bisa digantikan dengan membalas jasa apapun itu bentuknya gitu. Nah, itu mungkin pengalaman menarik buat saya itu, Pak. Jadi ketika kami terusir dari tempat kampus kami, kemudian kami harus menyesuaikan diri di Jemaat Gondrong, yang dimana mungkin mereka juga belum memahami kondisi mahasiswa jamiah, tapi sungguh luar biasa penghormatan yang dilakukan oleh anggota-anggota Jemaat Gondrong waktu itu membuat saya pribadi tidak, kalau bahasa ininya mah speechless lah gitu ya. Tidak bisa berkata-kata, yang hanya mengucapkan syukur alhamdulillah, salah satu berkat pengkhidmatan mereka saya bisa berada di sini. Saya lulus tahun 2006, mendapatkan SK tanggal 1 Agustus 2006, di mana saya pertama kali ditugaskan di Jemaat Sadasari Majalengka, yang sebelumnya pasca kejadian Parung itu, salah satu jemaat ini adalah mendapatkan efek yang sangat luar biasa, yaitu masjid kita dihancurkan. Dengan adanya sedikit bekal dari mubalik sebelumnya, yaitu Bapak Ali Muhayyad, saya menghadapi yang sungguh luar biasa memang, di mana orang-orang selain orang-orang non Ahmadi ketika saya datang memang sangat luar biasa
melihat saya itu seperti tidak senang gitu ya. Nah, dengan kejadian seperti itu bingung nih apa yang harus kita lakukan. Kemudian di situ juga saya berusaha melihat anggota yang begitu down, memberikan semangat lagi bagaimana kondisi anggota yang hampir ya beberapa kali mendapatkan serangan. Tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala anggota bisa kembali semangat dan bisa beraktivitas dan beribadah sesuai dengan hati yang mungkin tenang lah, nyaman lah. Kita kebetulan saya waktu di Sadasari ada 2 tahun. Itu juga 2 tahun bukan karena mutasi, karena saya diusir oleh masyarakat dengan alasan bahwa selama ada mubalig Ahmadiyah di Jemaat Sadasari, orang-orang Ahmadi tidak akan mau sholat di masjid jami ataupun masjid mereka. Jadi akhirnya dengan alasan seperti itu mereka mengusir saya. Tapi sebelum saya diusir, saya mengalami 3 kali penyerangan di mana masjid yang sebelumnya hancur tadi saya ceritakan, kita renovasi, kita gunakan beberapa bulan, dihancurkan. Malahan itu mungkin serangan fajar karena terjadi jam 12 malam. Kemudian kami lakukan, beri semangat kepada anggota bagaimana menghadapi kondisi ini. Akhirnya kami sepakat lagi, renovasi lagi, dan terulang kembali, diserang kembali, dihancurkan. Dan terakhir adalah di mana saya mengalami pengusiran itu juga rumah misi sampai hancur dan dibakar. Nah ini. Nah, dalam masa-masa ketika kami diserang itu ya saya memberikan semangatnya, tidak memperlihatkan bagaimana kita harus sedih, tetap semangat ibadah, kita berpasrah diri bahwa semua ini kita kita alami ini karena kehendak Allah. Dan Allah sedang menyayangi diri kita supaya bagaimana rohani kita kembali bangkit dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya kita barengi dengan selalu senyum, dan saya sampaikan kepada anggota, perlihatkan kepada orang-orang yang menentang kita bahwa semua yang selama ini mereka lakukan dengan senyuman. Dengan malahan kalau bisa kita sampaikan salam. Karena salam itulah yang terbaik bagi kita. Yang akhirnya mungkin anggota menerima ajakan dan masukan ini, bisa akhirnya masyarakat di luar pun tidak tidak terlalu besar lagi dalam hal penentangan. Apalagi pasca saya diusir dari tempat itu sendiri, dan mungkin ada 4 bulan 5 bulan pasca saya diusir dari Sadasari, dan anggota melakukan ibadah sifat seperti itu, senyum, mengucapkan salam. Akhirnya ketentraman ibadah bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi ada mubalig yang baru yang notabene putra daerah. Istrinya adalah putra daerah, jadi tidak terlalu mencolok beliau sebagai mubalik, dan bisa semangat dan akhirnya bangkit kembali, sekarang bisa lebih baik lagi lah. Saya setelah diusir dari Sadasari, kemudian saya telepon kepada pimpinan saya, Bapak Rais Tabligh, yang waktu itu adalah almarhum Bapak Haji Sayuti Ahmad Aziz, syahid, ya. Saya ceritakan kronologis bagaimana saya diusir,
dan beliau menyarankan untuk apa itu namanya pergi ke jemaat terdekat yaitu Manislor. Nah, saya di Manislor hampir mungkin ada 9 bulan lah ya keberadaan saya di sana, dan alhamdulillah waktu itu mubalik Manislor almarhum Maulana subhanallah Yahya ya, beliau bertugas di sana dan beliau menerima gitu keberadaan saya di sana, walaupun saya hanya tempat pengungsian. Malahan oleh beliau almarhum mungkin salah satu apa ya, buat saya pribadi seorang bapak yang sangat apa namanya baik ya, dimana beliau sebagai senior, mubalik senior, tapi tidak memperlihatkan keseniorannya, malahan merangkul saya, mengajak saya, jadi apa namanya tidak merasa terbebani kehadiran saya walaupun bukan mubalik yang dinas ataupun yang tugas di Manislor. Malahan saya diajak, diberi motivasi, semua hal yang saya terima ini apa namanya merupakan bagian dari sebuah tugas, dan disitulah motivasi saya. Mungkin kalau perlu diketahui, ketika masa pengungsian itu saya hampir ingin keluar, mengundurkan diri dari wakaf zindagi itu dengan kondisi yang dimana saya mengalami pengusiran yang kalau perlu disampaikan, saya dikelilingi oleh masyarakat Sadasari waktu itu dengan istri saya ya. Mungkin kalau ada satu komando dari provokator itu mungkin saya udah mati di situ. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ini berkat Allah Subhanahu wa taala, adalah malaikat yang menolong saya, yang sungguh udah saya pandang beberapa orang-orang yang sudah melihat itu memang mereka sudah mabok ya, matanya merah, sudah tinggal sekali aja matikan, mungkin saya udah innalillahi. Tapi alhamdulillah, nah, dengan keadaan itu kan pasti saya drop, saya sudah tidak mampu, apalagi melihat istri saya yang bukan seorang wakaf zindagi tapi mengalami yang sangat luar biasa. Nah, inilah salah satu motivasi yang saya bangkit kembali dan bisa berkhidmat kembali sampai hari ini. Salah satunya adalah dikarenakan almarhum Maulana Yahya itu sendiri. Ya, beliau memberikan motivasi untuk bisa terus bertahan di dalam jiwa wakaf zindagi ini. Gitu. Oh, sangat banyak ya, sangat banyak. Cuman yang paling saya ingat sampai hari ini adalah ketika saya bertablik di Sadasari ya, waktu itu bertablik ke daerah Sanca namanya, daerah Indramayu ya. Memang karena itu binaan dari jemaat Sadasari. Di dalam perjalanan kita berangkat, kondisi cuaca ya cerah lah, kayak tidak ada apa-apa. Kemudian, tapi ketika memasuki daerah Indramayu, itu cuaca awan sudah mulai gelap, sangat gelap, kayaknya mau hujan besar. Dan memang sudah ada gerimis. Tapi tetap saya dengan salah satu sesepuh di sana, namanya Bapak Sahidi, sambil ngobrol, gimana nih Pak Sahidi, kita teruskan. Kebetulan kita sudah naik bus. Kata beliau, kita teruskan Pak Mubalik, siap, kita berdoa saja. Mudah-mudahan tidak terlalu besar hujannya. Dan akhirnya sampai ke tempat tujuan, kita turun, kita masih mengalami gerimis. Tapi ketika kita masuk daerah yang kita tuju itu hutan lah, hutan kebun jati. Dan lumayan yang dituju itu jauh sekali. Di tengah perjalanan, seolah-olah itu awan kayaknya minggir. Awan hitam itu minggir, tidak ada. Dan kita ada perjalanan mungkin 3 kilo dari jalan raya ya sampai ke tempat tujuan itu ya. Ada 3 kilonya melalui jalan setapak, hutan, kebun. Dan alhamdulillah yang ditujunya ada lah gitu ya. Orang kita bisa ngobrol, bisa
diskusi tentang jemaat, dan memang sekalian juga itu juga berkat Mubain baru gitu, membawa untuk bertablik di sana. Ya lumayan sedikit lama lah ya, hampir mungkin ada 2 jam 3 jam lah kita diskusi tentang kejemaatan, bagaimana ini, dan akhirnya karena memang kita tidak ada niat untuk nginap, pulanglah kita. Pulang, masih alhamdulillah cuaca sudah masih terang. Tapi yang akhirnya ketika kita mendapatkan kendaraan untuk pulang, dan kita pulang, hujan turun besar sekali. Dan ini diceritakan oleh Mubain baru tadi, bahwa setelah kami pulang katanya hujan luar biasa, sangat deras sekali. Ya mungkin sampai ada petir lah gitu ya. Dan kami di situ tidak mengalaminya gitu. Dan alhamdulillah pulang ke rumah dengan selamat dan tidak mengalami kehujanan. Itu mungkin pengalaman yang sungguh luar biasa, pengabulan doa ketika kita ingin menyampaikan pesan-pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Allah selalu berada melindungi kita itu. Kalau saya sih selama ini ya, yang saya praktekkan ketika bertablik, memang saya belum mengeluarkan senjata utama, yaitu dalil-dalil. Saya jarang sekali. Kita hanya mengandalkan logika, mengandalkan persamaan dulu, kemudian mengandalkan situasi yang sedang terjadi waktu itu gitu ya. Nah, akhirnya ketika menghadapi orang-orang seperti itu ya kita bawa ke dalam persamaannya. Kita agama Islam, kita Al-Qurannya sama, kitabnya sama, nabinya kita sama, terus kita bawa. Tapi ketika mereka tetap ngeyel bahwa kita itu sesat, menyesatkan, ya kita ini tidak layak untuk diberi dalil ataupun bom ya. Akhirnya kita senyumkan saja dulu, kita bawa, dan akhirnya kita bawa ke, tidak menyinggung masalah-masalah agama dulu, tidak menyinggung masalah hal-hal yang menyangkut kerohanian. Ya kita bawa dulu apa kerjaannya gitu kan, apa profesinya ataupun kegiatannya apa saja. Itu untuk menetralisir ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya mereka merasa tidak ditekan ataupun merasa digurui gitu kan. Nah, lama-kelamaan kan dengan banyak berdoa ya otomatis pasti ya dia merasa mencair, dan akhirnya kita bisa suasananya bisa lebih akrab malahan. Nah itu, jadi kita kalau bertablik itu jangan langsung ingin mengeksekusi lah, jangan langsung merasa kita mampu punya dalil kita tembak ya mati lah. Tapi coba kita kasih pemahaman tentang persamaannya dulu ininya, kemudian kita bawa dengan suasana santai yang akhirnya dia merasa tadi tidak digurui. Itu mungkin. Kalau pesan saya, jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap apapun, dalam kesempatan apapun, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sifatnya ikhtiar, berusaha, hasil Allah yang menentukan. Jadi itu. Jadi apapun kondisi dan situasi, kita hanyalah orang yang berusaha. Ya. Keberhasilan yang kita dapatkan bukan karena hasil kerja keras kita, tapi karena itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk untuk mendapatkan ridho itu ya otomatis kita harus dekat dengan Allah, berdoa ya. Semua apa yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada setiap Ahmadi, bahwa kita harus selalu bersujud, merendahkan diri ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan hati
di masyarakat, bagaimana kita bersifat baiklah, tunjukkan akhlak, terutama akhlak yang mulia Rasulullah SAW. Nah, itu saja mungkin pesan bagi mungkin yang sedang menempuh pendidikan di jamiah. Jadi pasrahkan semuanya kepada Allah, karena apapun yang kita rencanakan, keputusannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Jazakumullah.